Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nasyid Ngabuburit Asyik hanya di Mansa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqwa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan nikmat panjang. Kita dapat bersemangat menjalankan hari-hari kita, aktivitas terakhir kita dan suci Ramadan. Salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita berharap bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya dia. Sahabat Mansa TV dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program kesayangan kita, Nasyid Ngabuburit Asyik. Dan insya Allah dalam Ngabuburit kali ini kita akan membahas kajian-kajian keislaman yang tepat untuk generasi muda. Dan kita mengangkat tema yang luar biasa, yakni remaja dan Ramadan. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan yang masih muda, masih luar biasa energik. Rasa ada api-api yang membara anak muda sama narasumber biasa. Sapa dengan ta'zim, hormat Ustadz Muhammad Rizal Panigoro. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masih puasa Ustaz? Masih. Semangat dalam menghadapi puasa ini Ustaz. Baik, itulah narasumber kita yang masih muda juga. Jadi sudah cocok dengan pembahasan kita remaja dan Ramadan. Dan kita tahu bagaimana karakter anak-anak muda, mana karakter anak remaja yang menampakkan inilah saya. Jadi darah panas bisa meletup. Jadi seorang ahli dari remaja yang bernama Prof. Aslo katakan begini, bahwa minat anak muda itu dilihat dari aktivitas mereka yang tidak teratur. Mereka suka mengeluh, tidak suka dilarang, dan ingin melihat prioritas tertentu. Ketika buah dari kesuksesan adalah pendidikan, maka pendidikan dijadikan sebagai batu loncatan. Artinya apa? Bahwa disinilah tantangan besar sama anak-anak muda kita. Yang mana mereka tidak mau dilarang, mereka sukanya mengeluh saja, aktivitas mereka dipenuhi dengan pokoknya berbuat saja dulu. Jadi, apakah dengan kehadiran Ramadan ini bisa memberikan sedikit pengajaran, sedikit pembelajaran untuk anak-anak muda kita? Punya hal tersebut akan ulas secara tuntas bersama dengan narasumber yang masih muda, anak muda yang energik, yang karismatik juga, Masya Allah. Jadi sedikit diperkenalkan juga, beliau ini adalah sahabat saya dan dari dulu kita saingan dari 2007 saja, 2007 terus berlanjut. Dulu kita saingan, sekarang sayangan. Kira-kira ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita akan ulas secara tuntas bagaimana hubungan antara remaja dan Ramadan, bagaimana efeknya nanti, dan akan seperti apa efeknya Ramadan terhadap anak-anak muda. Kita persilakan dengan ta'zim yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur, salatan wa salaman ala kita kepada Allah Subhanahu
sayang yang Allah Subhanahu wa taala kan kesempatan sore hari ini kita kembali pelajari ilmu dengan itu perbaiki kualitas kita, kualitas keberagamaan kita. Amin. Allah endingnya adalah bagaimana masyarakat yang kami apalagi soal aja di ya. Tak lupa kita bersolawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri beliau, dan insya limpahan rahmat. Insya Allah. Baik pemirsa Mansa TV dimanapun berada, kalau kita melihat potret remaja sekarang, Ustadz, kita harus ada prestasi-prestasi yang diraih, kan kondisinya itu mengkhawatirkan. Kasus jalan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, itu rata-rata pelakunya adalah remaja, adalah anak yang kemudian mengkhawatirkan kita. Seorang pujangga Mesir pernah mengatakan, inna fi yadi syubbani amrun wa fi aqdamiha hayatah, bahwa di tangan pemuda itu ada umat, begitu, di kakinya itu ada harapan umat. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengharapkan bangsa yang kembang, bangsa yang maju, bangsa yang hasil di masa yang akan datang, kalau kemudian remaja hari ini sudah rusak, remaja hari ini sudah kacau, remaja hari ini jatuh kepada berbagai macam penyimpangan yang ada. Ini memberikan kekhawatiran bagi kita, jangan-jangan Indonesia di masa yang akan datang tidak punya masa depan yang cerah. Jangan-jangan Indonesia di masa yang akan datang tidak memiliki harapan yang besar. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan tongkat estafet itu sudah rusak di masa sekarangnya. Itu Ustaz ya. Betul. Artinya 10 tahun, 15 tahun lagi, orang-orang yang kita harapkan akan memimpin negara ini, itu sudah rusak di masa sekarang. Kalau kemudian kita ingin bangsa ini maju, kita mengharapkan ada kader-kader, ada bibit-bibit unggul yang bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Lalu bagaimana solusinya? Karena kita berbicara tentang Ramadan, maka kaitannya adalah Ramadan dan remaja. Bagaimana Ramadan itu mampu menjadi solusi untuk membentuk karakter remaja yang nantinya siap melanjutkan pemimpinan tongkat estafet bangsa Indonesia ini. Apa yang diajarkan Ramadan? Sehingga kemudian kita bisa mengharapkan Ramadan ini bisa membentuk remaja kita menjadi remaja yang lebih bisa diandalkan lagi. Kalau kita lihat tujuan Ramadan itu apa Ustaz di Al-Baqarah? La'allakum tattaqun. Artinya Ramadan itu akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu apa? Kita lihat definisi yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa takwa itu yang pertama al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah rasa takut, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan sedikit banyak sudah membentuk kita menjadi remaja-remaja yang takut kepada Allah. Coba Ustaz Roswan lihat kalau kemudian di Ramadan diajak berkelahi, dia bilang apa? Puasa kita. Puasa. Ada puasa uti. Betul-betul puasa atau buat takwa? Ada puasa uti. Ada orang yang mau berakal, dia bilang jangan berbohong, jangan berakal. Puasa. Apapun kesalahan atau kemaksiatan yang biasa dilakukan di luar Ramadan, ketika masuk Ramadan itu terkendali. Itu di stop sebentar, di pending sebentar. Kenapa? Ada ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan oleh Ramadan, yang telah dididik oleh Ramadan. Kalau ada orang, kan kata Nabi, kalau engkau diajak berkelahi, katakan in so'im. Kalau itu orang, inni so'im. Saya lagi berpuasa. Maghrib Jo, tidak. Inni so'im. Saya lagi berpuasa. Tidak usah sambung yang terakhir itu ya. Habis maghrib sama pakai kamar pisau doang. Inni so'im. Saya sedang berpuasa. Artinya Ramadan itu benar-benar menciptakan kita menjadi remaja-remaja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang rasa takut ini hilang seiring hilangnya Ramadan. Misalnya tempat-tempat, mohon maaf ini tempat-tempat orang nyanyi-nyanyi, miras dan lain sebagainya, itu Ramadan sepi. Ramadan. Tapi keluar dari Ramadan, kan orang merayakan Lebaran ke tempat itu lagi. Berarti ketakutan itu
hilang seiring dengan hilangnya Ramadan. Padahal kalau kita bisa jaga pendidikan rasa takut yang dibawa oleh Ramadan ini, insya Allah itu bisa terbawa terus-menerus. Bisa menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Rasa takut. Kalau kita itu punya rasa takut, insya Allah semua damai. Kalau suami takut kepada Allah, dia tidak akan biarkan istrinya tidak menutup aurat. Kalau seorang istri takut kepada Allah, dia akan patuh apapun yang dikatakan suaminya selama tidak melanggar kepada Allah. Kalau seorang remaja takut kepada Allah, maka dia takut akan menyanyiakan masa mudanya ini di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa umurnya ini, masa mudanya ini adalah sesuatu yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut itu dia pegang, dibilang, saya tidak mau, berzina misalnya, saya tidak mau mabuk misalnya. Kenapa? Ini umur saya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut itu, kalau kita punya itu rasa takut, insya Allah kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang damai. Seorang guru kalau takut kepada Allah, dia tidak akan mencuri jam mengajar. Ya, kalau seorang siswa dia tidak akan datang terlambat. Ya, apalagi tidak bekerja tugas. Ya, dia tidak akan meninggalkan tugas. Para siswa sekalian, ingat ke sana itu. Harusnya tanamkan Ramadan dalam hati supaya babaking tugas. Iya, babaking tugas. Sampai tidak babaking tugas, kacau ini persilatan ini. Jadi kalau semua punya rasa takut pemimpin, kalau dia takut kepada Allah, dia tidak akan mengkhianati apa amanah yang sudah diberikan kepadanya. Kalau kemudian pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan curang dalam timbangannya, takarannya. Jadi kalau semua itu takut kepada Allah, maka insya Allah kehidupan ini akan lancar, akan aman. Itu pendidikan yang dibawa oleh Ramadan pertama. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda, kalau ingin menjadi pemuda yang berhasil, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemuda sudah tidak ada yang dia takut, bahaya. Ya. Apalagi kalau Allah sudah dia tidak takuti, Allah saja dia tidak takut, apalagi cuma manusia. Mungkin ketika dia berhadapan dengan orang, kalian semua, saya tidak takut. Ya. Ada DP mama di tengah. Ya. Jadi ada lewat ke sana di atas, ada dia punya mama. Ya, dia kasih lewat satu. Ya, jadi kalau rasa takut kepada Allah sudah tidak ada, bagaimana mau takut sama tipe guru? Bagaimana mau takut sama ibu guru? Ya. Maka ketakutan kepada Allah itu harus kita bentuk lewat momentum Ramadan ini. Kemudian definisi takwa dari Imam Ali bin Abi Thalib yang lain itu adalah bagaimana ar-ridha bil qalil, rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ini yang kadang-kadang kata Ustaz Rasul tadi, pemuda itu meluap-luap. Semua dia suka mau coba. Semua ingin dirasakan. Betul. Padahal Ramadan melatih kita untuk merasa qanaah cukup. Lewat apa? Buka puasa. Coba lihat buka puasa. Sebelum buka itu, semua dia sombili, Ustaz. Sudah taruh semua. Di atas meja sudah taruh semua. Sudah hidayah, ada semua. Ya, wapiri, dadara, sabungi, kolombengi, semua. Ada minuman lagi. Semua, lancar sekali ini. Ada klasemennya. Sekarang lalampa di atas. Lalampa. Sebelumnya? Dadara. Kenapa ada perbedaan klasemen begitu? Mungkin di awal-awal masih butuh yang manis-manis untuk berbuka. Kalau makin akhir Ramadan, sudah butuh yang mengenyangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum buka dia beli semua. Semua yang takjil dia beli. Tapi ketika berbuka, sepotong roti, seteguk air sudah bikin dia kenyang. Artinya dia belajar. Ternyata tidak semua yang kita inginkan kita butuhkan. Yang kita butuh ternyata cuma seteguk air, sepotong roti. Yang kita inginkan tadi mana? Tidak ada. Itu cuma nafsu sesaat. Betul. Yang harus ditanamkan kepada pemuda kita. Udah lihat cewek satu, gagah, ada yang dia saja. Balik ke sana lagi. Baru sudah dengan dia, cari lagi yang lain lagi ya. Terobsesi terus. Merasakan yang lain ya. Padahal tidak. Kita belajar dari Ramadan untuk kemudian qanaah. Lihat satu, mohon maaf, minuman yang lain dia tidak tahu, dia ingin coba bagaimana rasanya minuman, dia coba dan lain sebagainya. Naik lagi dari minuman, bagaimana rasanya narkoba misalnya. Jangan teman-teman sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Di Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk kemudian mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Ya, kemudian yang terakhir definisi takwa yang disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menuju kehidupan hari akhir. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Artinya pemuda ini harus sadar bahwa masa mudanya ini saja diambil oleh Allah seketika. Artinya mau mati itu kan tidak harus tua. Ya, mati itu bisa jadi kapan saja. Kalau saya terserah. Terasuan dulu. Sudah enakan terasuan dulu. Saya belakangan. Oke. Setelah itu saya belakangan. Ustaz terasuan duluan. Oke.
Atau saya duluan setelah Ustaz Rosan? Ya. Kematian seperti itu ya. Ya. Ustaz Rosan apalagi sudah sering takziah kemana-mana, tentu tahu takziah kan tidak semua orang tua kan. Pasti pernah ceramah yang sering ya. Anak-anak muda. Anak muda, Iya, masih betul. SMP, masih SMA. Iya. Takziah umur berapa yang meninggal ini? Masih 20 tahun Ustaz. Ya itu membuat kita ternyata ini tidak harus tua. Sehingganya kemudian poin ini yang memberikan satu pesan kepada kita, jangan sampai ketika kita terlena dengan masa muda, terbuai dengan masa muda, masih mentang-mentang kuat dan lain sebagainya, kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan Ramadan lewat tujuan takwa ini yang insya Allah kalau kita pegang baik-baik, insya Allah bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Sementara begitu dulu Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa penjelasan dari Ustaz kita. Memang begini memang ya, artinya anak muda yang menjelaskan dan meluap-luap dan menarik untuk perhatikan itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kita masih ingin mendengarkan banyak wejangan-wejangan dari Ustaz Rizal Panegoro. Hanya ada 3 poin penting, bahwa menghadirkan rasa takut kepada Allah, karena mengutip pernyataan dari seorang profesor yang sempat membahas di salah satu stasiun, bahwa untuk mendapatkan sebuah keberhasilan harus ada yang dia takuti. Oh betul. Begitu kan? Ya. Ada yang sempat kenapa Israel maju? Karena dia ditakuti oleh banyak yang negara Islam yang akan menyerangnya. Kenapa ini takut? Nah, orang Indonesia khawatir tidak ada yang dia takuti, bahkan Nabi Tuhan dia tidak takut gitu. Nah, itu kan tidak akan maju ya. Tidak mau maju gitu. Bahkan Allah saja orang tidak akan takut. Yang kedua, merasa cukup. Tadi perumpamaan dapat lihat cewek satu, ini mungkin dapat lihat istri saja ya. Pada istri sudah cukup itu. Saya tidak tahu bagaimana. Ya, oke. Yang terakhir apa ya? Memikirkan bahwa semua pasti mati. Anak-anak muda jangan berpikir andai udah mati juga. Baik, sahabat Mansa TV ini berada, alhamdulillah sangat menarik sekali pembahasan kita. Dan insyaallah kita akan kembali lagi pada kita break saja. Sivitas Akademik MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Sivitas Akademika MA Muhammadiyah Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah Kota Gorontalo bersama staf, Dewan Guru dan staf tata usaha mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Herat Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademik MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sahabat Mansa TV berada, insyaallah masih semangat dalam puasa,
Kita kembali lagi dalam program kita Ngasik Ngabuburit Asik. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak wejangan dari Ustadz Muhammad Rizal Panegoro. Dan persoalan-persoalan anak-anak muda ini sulit sekali untuk dipecahkan. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan nih Ustadz. Mungkin pertanyaan pertama gini Ustadz. Kita tahu kan anak-anak muda itu emosinya yang meluap-luap. Pokoknya darah muda, darahnya para remaja itu pokoknya yang mereka lakukan dibuat saja dulu begitu. Nah, pertanyaannya itu Ustaz gini, bagaimana cara mengarahkan anak-anak muda supaya konsisten dan konsekuen dengan Ramadan ini, melihat dengan karakter-karakter mereka, atau paling sederhananya begini, bagaimana kira menjadikan anak-anak muda bisa terlanjur cinta dengan Ramadan? Karena kalau orang bahasa cinta itu kan luar biasa kan, gunung akan kudaki, lautan akan kusenangi, masjid lewati. Jadi kalau dia sudah bisa menghadirkan rasa cinta itu kan pasti dia akan merasakan, pasti anak akan tetap bertahan dengan Ramadan. Nah, mungkin kira-kira membuat anak remaja bisa terlanjur cinta dengan Ramadan itu kira-kira konsisten dengan konsekuensi mereka. Kalau tadi ini permasalahan yang kompleks. Ya. Ya, urusan remaja ini. Iya. Sebagaimana Allahu Akbar. Saya pernah baca itu tebal sekali DP buku itu. Bagaimana memahami baru part 1. Iya, part 1. Dari part 2 tidak tahu kalau bagaimana DP masih sementara dicetak katanya. Ya. Ini memahami remaja ini dan kemudian untuk membuat para remaja ini, ciptakan remaja-remaja menjadi generasi ini, memang generasi harapan ini memang butuh usaha semua pihak, Ustaz. Ya, kita tidak bisa memberikan satu tanggung jawab kepada guru-guru sekolah saja. Kenapa kemudian jadi nakal? Pasti gara-gara guru di sekolah, gara-gara Ustadz, gara-gara itu saya tidak. Persoalan remaja ini adalah persoalan semua pihak. Ya, mulai dari pihak dalam ruang lingkup terkecil sampai yang terbesar itu bertanggung jawab terhadap para pemuda, terhadap para remaja. Kalau ditanya tadi bagaimana kemudian menciptakan remaja-remaja yang kemudian cinta dengan Ramadan, yang kemudian senantiasa istiqomah konsisten dari awal Ramadan sampai akhir. Ya tentu, dan kemudian lebih panjang lagi bagaimana mereka istiqomah dalam kebaikan. Misalkan bukan cuma di Ramadan tapi seterusnya. Betul. Ya, tentu kita butuh berbagai macam pihak untuk membentuk yang seperti ini. Mulai dari orang tua. Orang tua kemudian jangan lepas tangan mentang-mentang sudah sekolahkan anaknya di model sekolah yang terbaik, kemudian dia lepas tangan. Saya yakin karena model sekolah yang terbaik, akhirnya dia sudah lepas tangan, tidak lagi dirawat di rumah. Nah, tidak seperti itu. Orang tua harus tanggung jawab dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Orang tua itu pemimpin bagi anak-anaknya dan dia akan ditanya bagaimana dia menjaga kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua tidak boleh kemudian lepas tanggung jawab. Ada dua tipe orang tua ketika adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidakkah saya punya suara? Bagaimana adzan subuh berkumandang? Sudah begitu sebagian kan? Adzan subuh berkumandang. Orang tua yang pertama, dia tidak akan bangunkan anaknya. Alasannya sayang. Saya sayang sama saya anak ini. Kasihan dia kalau mau bangun, belum ambil air sembahyang dingin, masjidnya jauh, gelap, besok dia mau sekolah. Artinya dia tidak bangunkan anaknya dengan alasan sayang. Nah, orang tua yang kedua, dia bangunkan anaknya. Tidak bangun, dia korek-korek dengan kaki. Tidak bangun juga, dia goyang-goyang. Tidak bangun, dia siram. Tidak bangun, dia bakar. Tidak ya? Cuma sampai dia siram. Bakar. Tidak bangun, dia siram. Artinya apa? Dia ingin pastikan anaknya sholat subuh. Tanya, ibu, kenapa sebegitunya membangunkan anak sholat subuh? Dia bilang, saya sayang sama saya anak. Jangan sampai gara-gara dia tinggalkan sholat subuh di masa mudanya, akhirnya sampai tua dia tidak sholat subuh, dan dia masuk neraka gara-gara kebiasaan tidak sholat subuh ini. Artinya sayang sama anak itu bukan kemudian memberikan apa yang dia mau. Mau puasa TUT hari ini tidak. Tidak mama, tidak apa. Jangan. Ya, sayang itu harus tegas. Sayang itu bagaimana menyelamatkan dia di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, jadi urusan agama itu harus diperhatikan oleh orang tua. Jangan ketika tidak pergi di sekolah orang tuanya marah. Kenapa tidak pergi ke sekolah? Malas papa. Tidak boleh, pergi. Tapi ketika kenapa tidak pergi di masjid? Malas papa. Papa juga. Ya, ini bahaya. Artinya orang tua cuma perhatikan urusan dunianya, tapi dia lupa urusan agamanya, akhiratnya. Itu yang pertama, bagaimana dari orang tua, kemudian dari sekolah juga tanamkan tentang keutamaan Ramadan, dari ustadz juga kan kecintaan terhadap Ramadan, termasuk oleh
petugas masjid, ya takmirul masjid. Gimana itu? Bagaimana mereka menciptakan masjid yang ramah untuk anak muda, Oh. ya, supaya anak muda itu tidak butuh tempat lain untuk kemudian menjadi tempat nongkrong mereka. Masjid menjadi tempat paling nyaman untuk mereka nongkrong. Kenapa? Di masjid ada wifi. Oh, pasang Ya, begitu ya. ya, di Buka puasa bersama. buka puasa bersama. Baru DP misalnya. gerobak tarik kamar masjid. Ya, gitu ya. gimana itu? Ya, di Anur. Ya. Jadi bagaimana menciptakan masjid yang ramah untuk pemuda sehingga kemudian mereka cinta dengan masjid, Ya, diajak ya. nongkrong di sana. Oh sudah, di masjid so ada. Mau Ya. cari apa? Kopi ada. Ya. Mau cari teh ada. Ya. Tapi malam-malam ya. Kan siang Ramadan begini. Ciptakan masjid yang kemudian ramah untuk pemuda. Masya Allah, apalagi kita bersama ya ketua JPRMI. Ya, Masya Ya, Allah. Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Provinsi Gorontalo. Jadi masjid-masjid sekarang berada di bawah komandonya insya Allah sekarang ya. Insya Allah, amin. Ya. Jadi bagaimana kemudian menciptakan masjid yang mengayomi anak-anak muda itu. Karena kalau mereka tidak dapat kenyamanan di masjid, mereka akan cari kenyamanan di tempat lain. Betul. Bahayanya kalau tempat lain itu mengarahkan mereka ke arah yang buruk. Iya, Ya, kalau di masjid kemudian, apalagi masih kecil, biasa pemuda yang malas ke masjid itu terbentuk dari masa kecil yang sering dimarahi di masjid. Iya, Ya, iya, iya. Biar cuma mau apa, dia kuti di Iya, talinya, betul. ya, dia pukul, Iya. beribut sedikit kena ya. Iya. Kan secara Iya. Akhirnya anak muda itu malas ke masjid. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di sana. Jadi berbicara bagaimana menciptakan remaja yang istiqomah konsisten ini memang butuh bantuan dari semua pihak. Dan insya Allah Ustadz Raswan Manto ini juga merupakan seorang pendidik. Insyaallah. Itu juga memiliki tanggung jawab untuk kemudian menciptakan generasi-generasi yang konsisten bukan hanya di Ramadan, tapi sampai setelah Ramadan. Dan yang paling penting dan tidak kalah penting juga adalah bagaimana lingkungan, ngaruh lingkungan luar biasa sekali. Sudah sering kita bicarakan di majelis-majelis kita Ustadz ya. Kenapa puasa Ramadan 30 hari itu gampang? Gampang. Tapi begitu selesai dari Ramadan, Senin Kamis susahnya minta ampun. Betul sekali. Karena puasa Ramadan itu dikerjakan ramai-ramai. Semua di rumah puasa, tetangga puasa, datang ke sekolah puasa, semua orang puasa. Artinya kesimpulannya, ketaatan itu menjadi mudah kalau kita bersama dengan orang-orang yang taat. Ketaatan itu akan jadi gampang kalau kita bersama dengan orang yang taat. Maka buat kelompok-kelompok liko, halako, tarbiyah, kemudian mengumpulkan anak-anak muda sehingga dia tidak merasa sendirian dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau sendiri itu orang mau gara-gara. Ya. So pakai songkwe. Sebab bau surga. Ya, sebab bau surga. Ya, kalau tumbuh jenggot sedikit, semacam Ada bidadari banyak. ya ada bidadari banyak, coba ganteng-ganteng. Ya, orang akan istilahnya apa ya? Gara, orang mau gara seperti itu. Kalau dia sendirian. Tapi kalau dia dalam lingkungan, dia dalam halaqah, dalam tarbiyah, insya Allah dia punya teman-teman yang bisa seiring serasa. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana pengaruh lingkungan itu luar biasa untuk menciptakan pemuda-pemuda yang istiqomah Ramadan maupun setelah Ramadan. Baik. Nah, Masya Allah, luar biasa penjelasan beliau. Soal remaja, bagaimana bisa memikirkan terlanjur cinta dengan Ramadan ini. Nah, cuma persoalan juga begini, kadang saat kita temui, kadang kalau ada yang kasih ingat begini, bahasa bayang gitu, dulu, jangan dulu main gadget, jangan dulu main HP nanti. Nah, biasa kan ada yang bilang, ini kan masih masa remaja, orang pemasa, apalagi sekarang masa HP. Sekarang mumpung masih orang pemasa, orang pergunakan dulu ini pemasa, belum orang pemasa ini, orang pemasa itu nanti Jo. Gitu. Kira-kira bagaimana itu? Kalau berlindung kalimat muda, mumpung masih muda, masih kuat bagadang, main HP sampai subuh. Ya. Buat berjalan, kasih keliling, kasih tamiring toko dan lain sebagainya. Ya mumpung masih muda ini sebenarnya kalimat yang harus dimaknai secara positif. Mumpung masih muda, saya mau baca Quran, saya mau hafal. Kenapa? Karena kalau so tua, memori itu, daya ingat itu menurun. Artinya kalimat mumpung masih muda itu tidak boleh dimaknai kasih-kasih puas. Jangan. Kita sudah bahas di segmen pertama tadi, anak muda, Anda bisa mati seketika. Ya, betul. Anda bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang Anda katakan, saya masa beribadah nanti. Kalau so tua, iya kalau sampai tua. Kalau tidak sampai tua seperti apa? Bagaimana? Kan mati itu macam kelapa. Kelapa itu bukan cuma kelapa tua yang diambil, kadang kelapa muda. Buah muda itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat para orang yang menasihati anak muda ini, kita harus paham juga kondisi psikologis mereka. Bahwa mereka itu tidak suka dipaksa,
Mereka itu tidak suka kemudian dibentak. Mereka ingin dihadirkan argumen-argumen yang logis. Kenapa saya harus berhenti main game? Kenapa saya harus berhenti ini? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus ini? Pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijelaskan secara rasional, sehingga mereka, iya ya. Tapi kalau dipaksa, suatu hari nanti mereka akan meledak. Mereka hari ini akan iya. Tapi suatu hari nanti ketika itu bukan muncul dari kesadaran mereka, karena mereka tidak memiliki alasan yang kuat, karena tidak diberikan alasan yang rasional, ya mereka suatu hari nanti akan meledak. Jelaskan, game yang kamu bermain apa? Satu game, selesai, ganti game lain, terus apa? Akan ada suatu saat Anda lihat ke belakang, waktu-waktu Anda itu habis percuma dengan game. Terusan main game? Tidak, ya, Masya Allah. Salah satu pemuda yang luar biasa. Tidak masalah. Ya. Saya akan mengatakan kepada teman-teman saya, siapa yang berani hapus gamenya, saya kasih 100.000. Selama Ramadan saja. Tidak ada yang mau. Anak muda apa? Saya tidak tawarkan sama antum. Siap. Ya, yang saya tawarkan benar-benar pecandu game yang benar-benar Masya Allah. Punya kalau HP itu sota miring, tidak mungkin baca Quran. Iya, betul. Ya, kalau HP sota miring, jari-jari bermain Ustaz. Iya, yang sudah seperti itu saya tawarkan. Hapus game selama Ramadan, saya kasih 100.000. Tidak ada yang mau. Padahal penghargaan tertinggi pada Ramadan itu adalah hapus game online. Gitu ya? Iya. Anak-anak muda, dengar ke sana itu anak muda seluruh hapus game. Cuma Ramadan ini. Ramadan saja dulu. Nanti. Iya. Cuma Ramadan ini. Siapa tahu terbiasa di Ramadan sudah ada game, mau terbawa selesai Ramadan. Kira-kira begitu. Betul. Ya, apalagi tinggal 5-6 hari ini, coba hapus dulu sejenak. Kan tidak enak Lailatul Qadar sementara main game. Dapat 33 tahun. Berapa macam game yang tamat itu 83 tahun. Iya. Jadi yang suka terbiasa main game sebagai hiburan, ya tolong dikurangilah. Waktu kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu Ustaz seorang yang pecandu game. Game apa? Saya tapi bukan game di HP, PS. Iya, saya kalau SMA itu biasa tidur di sekolah, di rental itu jam 2, jam 3 malam saya di rental. Iya, PS. Di rental jam 2, jam 3 malam itu di rental. Dan sampai di titik sadar buat apa semua ini? Apa yang bikin sadar itu kira-kira? Banyak waktu yang terbuang. Ya. Ketika lihat teman-teman lain sudah berproses, sudah jauh, hafalan Quran mereka sudah banyak, mereka sudah jadi ini dan itu, kita baru akan sadar, apa yang sudah saya dapatkan dari semua permainan game yang sudah saya mainkan selama ini. Persoalan hidayah Allah itu ya, persoalan hidayah juga. Hanya butuh dari semua pihak tadi, orang tua mendoakan anaknya. Nah, orang tua itu kan dikatakan bagaimana doa orang tua itu doa-doa yang mustajab. Jadi orang tua itu mendoakan bagaimana diberikan hidayah, anaknya jaga bermain game diberikan hidayah. Kira-kira seperti itu. Artinya anak muda ini jangan dinasihati dengan cara yang keras, tapi dengan bil hikmah. Berikan nasihat-nasihat yang bukan nasihat-nasihat yang rasional, sehingga mereka meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran itu bukan atas dasar terpaksa, tapi tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik dengan alasan-alasan petuah-petuah yang rasional yang kita berikan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Luar biasa penjelasan beliau, sangat menginspirasi. Masya Allah. Teman anak-anak muda nanti itu ada yang pecandu game, nanti datang sama Ustaz saja. Ustaz, saya semua game. Kira begitu Ustaz. Jadi 100.000. Ya. Tapi sedikit lagi semua habis. Tidak apa-apa. Jadi tinggal 10.000. Tinggal 6 hari puji kan? Tinggal 6 hari. Kalau 30 hari 100.000. Ya, Masya Allah, luar biasa memotivasi anak-anak muda, cara mendekati mereka, dakwah mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Jadi teman-teman generasi muda, mari belajar, mari semakin memotivasi lagi diri kita untuk Ramadan. Dan insya Allah kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Kita break. Akademik MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dharma Wanita
Persatuan MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas Akademika MA Muhammadiyah Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah Kota Gorontalo bersama staf, Dewan Guru dan staf tata usaha mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Herat Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mansa TV, kita kembali pada program kesayangan kita ngasik dan tentu ya Ustadz Muhammad Rizal Panigoro. Dan alhamdulillah kita sudah banyak pembahasannya tentang remaja di ini. Nah, sekarang kira-kira Ustadz bahasan remaja di masa dulu misalnya yang inspiratif. Ya. Misalnya ada remaja, ada misalnya Abul Kahfi misalnya. Nah, kira-kira ada kisah inspiratif kira-kira yang bisa disampaikan kepada sahabat Mansa TV, kira-kira bisa menginspirasi mereka dan bisa Jadi Ashabul Kahfi itu kan kelompok pemuda yang lari dari raja karena mempertahankan. Dan karena mereka jalan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu pemuda. Betapa luar biasanya berani meninggalkan karena menjaga keimanan mereka meninggalkan wilayahnya, jaga dan mempertahankan. Karena keimanan jalan keluar bagi mereka. Buat para remaja, saya tahu bahwa remaja ini banyak kita punya problem urusan sekolah, urusan cari jati, cari mungkin berpenghasilan atau kan masalah-masalah semua. Yang terakhir apa Ustaz? Cari kerjaan. Sebelum itu lagi Ustaz? Jati diri. Lagi ada Ustaz? Pasangan ya, cari pasangan dan lain sebagainya. Kan persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh generasi-generasi. Maka belajar dari Ashab Kahfi. Kalau kita beriman, Allah akan berikan apa itu ya? Kalau kita punya keimanan, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala persoalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan kasih jalan keluar dari arah yang kemudian tidak kita duga sama sekali. Betul. Dan Ramadan lagi-lagi mengajarkan kita untuk beriman itu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin semua gerak-gerik kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Ramadan mengajarkan kita orang yang misalnya di siang hari Ramadan tidak ada yang melihat, tapi kita tidak mau masuk ke dapur makan minum diam-diam kemudian keluar seolah-olah orang yang berpuasa. Kenapa kita tidak lakukan itu? Betul. Ada keimanan, ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rangkaian hadis tentang puasa yang dikasih prasyarat ibadah ampuni dosa itu adalah iman.
man qoma Ramadanan Iman ya, wahtisaban. Dia hanya orang-orang yang beriman yang kemudian puasanya, qiyamnya akan menjadi pelebur dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini Allah luar biasa. Dan orang-orang yang dipanggil untuk salat dan untuk puasa pun orang yang beriman. Hai orang beriman. Ada beriman? Hai. Ya, Anda astagfirullahaladzim ya. Itu kelakar saja ya. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Artinya iman ini benar-benar ditingkatkan di Ramadan. Dan kalau kita korelasikan dengan pemuda yang berhasil dulu seperti Ashabul Kahfi, modal mereka hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan latihan Ramadan ini manusia itu punya yang namanya siklus 21 hari. Artinya kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu 21 hari, akan terbiasa terus-menerus. Kalau orang ingin berhenti merokok, coba dulu 21 hari. Kalau 21 hari sudah berhasil, insya Allah dia akan terbiasa terus-menerus berhenti merokok. Orang ingin bawa mobil, coba dulu 21 hari. Kalau 21 hari dia konsisten, dia bisa, kalau itu akan terbawa terus. Ada apa dengan yang pernah saya baca? Ya, Ramadan bukan cuma 21 hari, 30 hari. Berarti keimanan kita, merasa diawasi oleh Allah, ketakutan kita kepada Allah. Semoga dengan itu, remaja-remaja kita yang puasanya benar, yang puasanya lurus, Allah akan merasakan dampak yang luar biasa setelah Ramadan nanti. Asal puasanya. Ya, baik. Jadi memang biasa anak-anak muda kita itu harus butuh motivasi. Kadang pengajaran dalam di tesis saya kan pengajaran itu 2. Jadi sharing-sharing saya. Jadi yang pertama ada reward, yang kedua ada hukuman. Gitu. Cuman ternyata yang paling efektif itu adalah reward atau motivasi atau dorongan gitu. Jadi anak-anak muda itu kita harus sering diberikan motivasi. Nah, sekarang sahabat Manusia TV, kira-kira sudah panjang lebar tadi kita bahas tentang pemuda dan Ramadan. Kira-kira Ustadz bisa diuraikan keutamaan pemuda itu apa kira-kira supaya orang yang anak-anak muda itu termotivasi, anak ini anak muda dan begini loh keutamaan anak muda gitu. Bahkan ada yang setua ingin jadi muda lagi gitu. Nah, kira-kira keutamaannya itu apa kira-kira Ustadz supaya bisa memotivasi teman. Baru lagi buat saya. Jadi ada penghargaan, ada ancaman. Ya. Mereka lebih efektif itu yang menghargai itu, rewardnya. Ya. Iya. Insya Allah. Ya, jadi kalau kita lebih banyak tadi Anda belum bilang syukur. Tapi itu luar biasa. Iya. Jangan selalu dengan ancaman guru kan begitu. Iya. Ya, yang bisa kerja tugas, aku mau kasih hadiah. Tapi di satu sisi, kalau tidak bisa kerja tugas, ibu kita kasih hadiah itu lebih memotivasi mereka untuk menyelesaikan tugas itu ya. Iya. Dibanding ancaman hukuman. Dan ternyata kan dalam dunia pendidikan kan begitu, dilarang kan kita melarang anak-anak. Misalnya kalau bermain di luar, jangan bermain di luar. Berarti dalam feelingnya orang, kalau kita tidak bermain di luar, kita di mana dang? Gitu. Jadi kalau caranya tidak melarang jangan bermain, tapi bermain kamari di dalam. Jadi menanamkan di sini orang petampa, begitu. Orang petampa. Jadi memberikan, kalau ancaman tuh susah sekali. Kalau ini awas. Jadi terbetik dalam pikirannya, mengancam. Oke, kira-kira cuma saya bukan anak ini masalah. Ya, saya gelintir saja untuk anak. Gimana kira-kira untuk memotivasi anak-anak muda kita? Ya, pemuda harus tahu bahwa dia punya kedudukan yang besar dalam agama Islam. Sebagaimana hadis yang tahu, kita semua tahu. Ya, sa'atun yuzillumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Itu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Itu yang diistimewakan salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat pemuda, dia punya kesempatan untuk tidak merasakan panas di hari kiamat. Dia punya peluang untuk tidak merasakan ketakutan, kehausan, kekhawatiran di hari kiamat. Caranya apa? Isi masa muda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hanya berada di bawah jaminan Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, itu aman. Apalagi di bawah jaminan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dimanfaatkan oleh para pemuda. Syaratnya apa? Tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaul dan soleh itu bukan hal yang bertentangan. Kita bisa gaul tapi soleh juga. Bagaimana kira-kira? Soleh tapi modis. Kalau Anda mengatakan, saya tidak mau jadi soleh. Kenapa? Nanti kemana-mana kemis. Tidak. Banyak orang yang soleh, bagus, sepatunya bagus, tapi dia soleh. Jadi soleh itu kemudian tidak harus identikkan pakaian. Dia pakai jubah kemana. Anda bisa soleh, main badminton. Kenapa tidak? Soleh itu tidak harus mengaku yang di masjid. Terus tidak. Ustaz Raswan ini Masya Allah, soleh luar biasa. Amin ya Allah. Tapi dia dia semua dia laksanakan. Kuat lagi.
kuat dari hilang. Iya, Kuat matahari ya? jalan-jalan ke sana kemari traveling Ya. bisa. Ini tidak masalah kalau kemudian kita menganggap, oh nanti kalau saya sudah soleh, saya tidak bisa lagi ini. Siapa bilang? Tidak bisa soleh dan gaul dalam waktu. Buat para pemuda, ingat Anda itu punya keutamaan tersendiri dalam Islam. Oke. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa cuma anak? Oke. Apakah kalau opa-opa tahajud Allah tidak suka? Ya, ya, ya. Apakah kalau oma-oma itu baca Quran Allah tidak suka? Ya. Allah suka. Kan bagi pemuda itu nilainya lebih. Kenapa? Al jaza min jinsi amal. Balasan itu sesuai dengan kesulitan yang dia hadapi. Orang tua kalau mau sholat memang sudah DP waktu. Kalau tidak mau sholat masa tua mau tunggu kapan? Iya. Yang lebih parah lagi orang tua yang tidak mau sama. Nah itu dia. Itu dia. Kalau so tua tidak mau sampai, ya mau tunggu kapan? Iya, Ya, mau betul. tunggu kapan mau sampai? Tapi anak muda, tantangannya besar, godaannya banyak. Orang ajak nongkrong, orang ajak ini. Tapi dia bisa benteng itu semua. Dia taat kepada Allah, nilainya mah. Makanya Allah berikan penghargaan yang luar biasa kepada para pemuda. Kalau Anda mampu taat, jaminannya kiamat. Orang lain takut panas, orang lain kehausan, dia tenang. Balasan itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Orang ke masjid jalan kaki dengan naik motor, beda. Oh iya, Pahalanya lebih besar yang jalan kaki. jalan kaki. Ini semakin lebih sulit. Jalannya Iya. basur. Apalagi kalau dia ke masjid, jalan kaki tidak pakai solop. Itu lebih susah lagi kan? Oh iya, Ya. Tapi kalau dia ke masjid, jalan mundur. Tidak ya? tidak pakai Ya. baju, Tidak. panas sekali. Tidak. Jangan mencari-cari kesulitan. So, itu dia baru masih mau keliling-keliling 13 kali lagi di rumah, di masjid. Jangan mencari-cari kesulitan. Kan kalau ada kesulitan dan dihadapi itu, halanya semakin Tapi besar. berarti kalau ada motor bagaimana? Salah. Jangan sampai gara-gara dapat dengar ini, masjid 1 kilo, 2 kilo, dia pakai jalan kaki. Itu dia, anak Masalahnya- sampai yang di Limboto kan. Ya, berangkat maghrib sampai subuh. Ya, bahaya. Jadi, tidak usah mencari-cari kesulitan. Cuman kalau kesulitan itu ada, kita hadapi, pahalanya lebih Dan besar. kita tidak bisa menemukan solusi dari kesulitan itu. Betul. Kalau pahalanya lebih besar. Anak muda itu dihargai karena sulitnya nggak ada di mana. Yang full di masjid itu siapa? Orang tua. Kenapa orang tua? Karena mereka tahu setelah tua tidak ada lagi fase hidup setelah itu. Habis tua, Tidak ada tua sekali. tidak ada tua sekali, Ya. cuma tua. Habis tua mati. Mati. Anak-anak muda yang membuat mereka suka nanti karena berpatokan pada fase itu. Habis muda, mau dewasa dulu. Dari anak-anak Dari dulu. anak-anak. Oke. Ya, baru masih mau remaja. Ya. Karena dia tua, mau begitu anak. Mau begitu, Iya, ya. mau begitu. Oke. Ya. Artinya menyia-nyiakan waktunya berpatokan pada fase ini. Hal tidak Tidak selalu semua orang melewati fase itu. orang melewati fase itu. Buat para pemuda, besar sekali diberikan oleh agama Islam kepada Anda menjadi generasi-generasi. Bukan kepada Anda, kepada kita. Tua kan? Insyaallah. Allah Ta'ala alam. Kira-kira Masya seperti itu. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Baik ya, sangat menginspirasi sekali untuk kita semua teman-teman generasi muda, dan insya Allah dari ilmu yang banyak yang dapatkan dari Ustaz ini kita kasihkan dalam hari-hari. Dan di segmen ketiga ini, di segmen terakhir ini, kita akan closing statement, kita akan mendengarkan bahasa-bahasa pujangga dari Ustaz Muhammad Rizal Paniko. Beliau ini hebat dalam bersyair. Syair-syair beliau itu sangat meluluh lantakkan memang dada-dada dan hati-hati setiap para pendengarnya. Baik, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita Ustaz Muhammad Rizal Paniko. Fadhal, Ustaz. Baik, Ramadan benar baik. Dan kalau remaja belajar dari misalnya ternyata tidak boleh. Kenapa? Baru tidak makan dan kekuatan. Apa yang mau disebut? Kita mentang orang kuat. Waman nu'amirhu nunakil wala yaqilun. Ya, kalau Anda tua nanti Anda balik ke sifat lemah seperti Anda lagi. Masa muda itu terletak di antara dua kelemahan. Lemahnya masa tua. Dan itu sebentar. Sedikit lagi Anda akan sampai di usia tua, kekuatan yang Anda miliki sekarang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin silah masa muda itu dengan sesuatu yang kalau sudah tua dia bermanfaat. Kita butuh generasi yang kuat intelektual, kuat finansial, kuat akhlak dan jadi kita butuh generasi yang luar biasa. Dan zaman kepemimpinan di negara Indonesia ini yang saat ini kita tahu kondisi juga mengkhawatirkan.
Kita butuh generasi-generasi yang luar biasa. Semoga Ramadan bisa menciptakan remaja-remaja kita lewat apa yang sudah generasi yang beriman, generasi yang bertakwa, siap melanjutkan estafet. Dan itulah Ustaz Roswan bagaimana pemuda. Kalau kita ingin belajar pemuda yang luar biasa, maka Ustaz Roswan luar biasa, karena mampu menyeimbangkan antara gaul dan soleh, itu bisa berjalan beriringan. Jadi soleh tidak akan membuat Anda kehilangan identitas sebagai seorang pemuda yang gaul. Insyaallah pemirsa Mansa TV, terima kasih atas program ini. Program ini terus memberikan inspirasi kepada kita. Insyaallah. Baik dari hari ke harinya, Allah menjadi generasi yang siap. Masya Allah, tabarakallah, sungguh biasa penjelasan kita dari kita, Ustaz Bro, bahas tentang ya, masa kuat kita itu remaja, Ustaz, ya. Remaja itu masa kuat kita karena kita diapit oleh anak-anak sampai bagi kita. Allah mungkin suka dengan orang tua yang di masjid, tapi Allah karena apa? Karena mereka tidak ada bayangan mereka untuk tua itu ada, tapi mereka sudah memanfaatkan. Kalau orang tua, Allah juga suka, tapi tidak sesuka Allah kepada apa? Sudah saya malik. Mungkin itu bisa motivasi kita anak-anak muda, dan insya Allah semangat dakwah kita khususnya kita dekatkan dengan belajar dari bulan suci. Akhir tayangan ini bermanfaat. Generation today is the tomorrow, student today is the tomorrow. Generasi hari ini adalah bangsa di hari esok. Pelajar pemuda hari ini adalah itu kutip. Terima kasih atas perhatian seluruh sahabat Mansa TV. Terima kasih sudah hadir di program kita Tasik, dan saya Roswan Manto selaku host pada kesempatan kali ini, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.